Halo semua, di video kali ini saya ingin berbagi tentang pidato Pak Joko Widodo beberapa waktu yang lalu tentang ciri-ciri calon presiden yang ideal. Nah, beliau sempat menyebut dahi kerut, ya, rambut putih. Kemudian statement beliau kemudian dikutip di berbagai media massa dan menjadi headline. Nah, ada pro, ada kontra ya. Kalau yang fans beratnya Pak Jokowi, ya mungkin, oh tahu nih kira-kira yang beliau endorse itu siapa gitu. Nah, tapi kalau yang kontra ya, mungkin kontranya bukan berarti nggak suka ya, tapi lebih kepada kayak partai. Mereka belum menentukan capresnya siapa, kok sudah dilangkahin sama orang yang bukan ketua partai gitu kan, walaupun beliau adalah presiden. Nah, kemudian dalam konteks analisis gitu ya, analisis politik. Ini terus terang saya juga tidak ahli. Saya belajar juga dari analis-analis politik yang ada di televisi. Dan kebetulan beberapa waktu yang lalu, Panin Asset Management juga mengundang seorang analis politik, Pak Yunarto Wijaya. Dari situ saya juga banyak belajar ya tentang bagaimana cara melakukan analisa. Nah, apa yang dianalisa? Kira-kira ya, kira-kira yang namanya blessing atau endorsement dari presiden yang sedang menjabat terhadap calon presiden yang berikutnya itu kira-kira seberapa besar efeknya. Nah, ini akan saya bahas di video kali ini. Uh, apakah orang yang memilih Pak Jokowi di 2019 yang lalu atau bahkan 2014 yang lalu, saya terus terang pilih beliau 2 kali, akan memilih calon yang Pak Jokowi endorse. Endorse-nya siapa, Pak? Ya, kalau ciri-cirinya mungkin Pak Ganjar, tapi kan beberapa waktu lalu Pak Jokowi juga pernah memberikan statement, oh ini gilirannya Pak Prabowo gitu. We don't know ya, yang namanya kompetisi ya free-free aja gitu. Persentasenya lebih tinggi, tapi tidak 100%. Karena orang fansnya Pak Jokowi iya, tapi mungkin dia bukan fansnya Prabowo, bukan fansnya Anies, bukan fansnya Pak Ganjar gitu kan. Jadi kalau misalkan Pak Jokowi bilang si A atau si B atau si C, belum tentu kita ikut pilih. Kenapa? Karena saya senangnya sama kamu, bukan sama calon pilihan kamu gitu. Nah, kemudian itu juga sangat tergantung apakah para pemilihnya puas atau tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi selama memimpin. Nah, kemudian yang tidak memilih Pak Jokowi juga sama. Orang yang tidak memilih Pak Jokowi itu tidak semuanya ya, tidak semuanya karena faktor kebencian gitu. Ya, mungkin banyak juga karena lebih senang dengan figurnya Pak Prabowo gitu ya. Lebih senang dengan figur yang diusung oleh partainya. Jadi tidak memilih bukan berarti radikal atau apa. Ini free market, demokrasi, demokratis kok. Semua orang boleh boleh memilih pilihan yang sesuai dengan pilihan dia gitu. Nah, orang-orang yang tidak memilih juga bukan berarti tidak suka ya, karena saya lebih suka sama calon yang lain saja gitu kan. Dan kalaupun calon yang saya jagokan tidak menjabat, oh ya sudah toh, namanya pemilihan ada yang menang ada yang kalah. Nah, yang sekarang menjabat walaupun saya tidak memilih dia, saya juga bisa melihat apakah saya puas atau tidak dengan kinerjanya. Nah, uh, jadi kepuasan terhadap kinerja pemerintahan yang sudah ada itu bisa menjawab apakah endorsement-nya kira-kira kuat apa tidak gitu ya. Nah, puas atau tidak puas itu sangat subjektif. Coba kamu survei di Bali gitu. Wah, itu kan basisnya PDIP, basisnya Jokowi. Coba survei di Bali, di Solo gitu. Saya yakin mungkin lebih dari 90% akan mengatakan puas. Tapi coba kita survei di daerah yang di mana suara Pak Jokowi tidak dominan. Walaupun kerjanya bagus pun bisa saja tingkat kepuasannya rendah gitu loh. Karena yang namanya orang itu karena faktor sosmed juga sih ya. Kalau kita senang sama A, dikumpulin sama orang-orang yang senang sama A. Akibatnya kita tidak tahu atau tidak belajar soal si B. Dan selalu berpendapat yang paling benar itu A. Dan karena sosmed memperkuat ikatannya karena dikumpulin orang-orang yang sama, jadinya semakin fanatik dan semakin radikal. Nah, itu tidak baik ya. Kenapa? Karena ketika kita berdebat, eh, tidak berarti kita cari menang atau kalah, tapi kita lihat sudut pandang dari orang yang tidak berbeda pendapat dengan kita. Justru dengan cara seperti itulah kita maju. Tidak berarti kita harus sepakat atau ikuti cara dia, tapi paling tidak kita mengerti cara dia berpikir. Nah, jadi survei itu sangat subjektif.
Untuk itu kita tidak bisa survei di kita punya Twitter, kita punya Instagram gitu ya. Atau saya nggak tahu TikTok ada survei apa enggak. Kita tuh harus surveinya itu oleh lembaga yang independen ya. Lembaga survei lah gitu ya. Nah, dari sekian banyak lembaga survei, menurut saya Kompas cukup independen. Karena mereka kan media massa. Sudah ada sejak lama juga. Nah, survei Kompas kira-kira seperti ini. Ya. Nah, jadi ini ada puas tidak puas ya. Kalau di luar negeri ini namanya approval rate ya. Umum semua presiden itu pasti ada approval rate-nya. Nah, tingkat kepuasan berdasarkan survei itu juga tergantung lembaga yang survei. Kalau yang survei misalnya televisi mungkin beda dengan hasil survei Kompas. Kalau yang survei misalnya media yang lain juga mungkin beda. Nah, ini saya pakai survei dari Kompas. Yang ini adalah yang puas ya. Dari 2019 pernah 58%, tertinggi 73%, sempat turun 67, sekarang 62%. Nah, 62% itu kenapa turun? Karena di bulan Oktober ini ada kenaikan BBM. Presiden manapun kalau misalnya ada penurunan, ada kenaikan harga BBM, sudah pasti masyarakatnya demo, ya, pasti nggak puas. Makanya tingkat ketidakpuasan meningkat cukup tajam di 2 bulan dari Januari ke Juni, dari Juni ke Oktober. Tingkat ketidakpuasan atau approval rate ini bisa turun ya. Itu juga bisa karena misalkan masyarakat tidak puas dengan situasi penegakan hukum atau ada undang-undang yang kontroversial ya. Itu juga bisa membuat tingkat kepuasan itu menurun. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, angka ini artinya apa sih? 58, 65, 66 gitu. Standarnya itu berapa? Menurut analisis yang saya pelajarin dari mengikuti beberapa pembahasan oleh analis politik, mereka berkesimpulan bahwa level yang wajar bagi seorang presiden ketika dia menjalankan pemerintahan itu adalah 60%. Kalau 60% oke, ya. Bagus sekali tidak, nggak bagus sekali juga tidak. Kenapa? Karena dia kan dipilih oleh lebih dari 50 plus 1. Jadi kalau ada 60% puas dengan kinerjanya dia, itu oke. Nah, dengan 62% di bulan Oktober pada saat kenaikan BBM, ini adalah suatu prestasi yang luar biasa sebenarnya. Karena kan naiknya juga nggak sedikit ya. Pertalite dari 7610 ke 10.000 gitu kan. Nah, tapi ternyata walaupun tingkat kepuasan menurun, masih di atas level oke yang 60%. Nah, tidak oke kalau dia tuh 50. Ya, kalau di bawah 50 lagi, nah itu juga hati-hati. Bisa saja presidennya digulingkan lebih cepat. Ya. Sementara kalau di atas 60 itu bagus sekali. Nah, jadi kalau kita berbicara analisa blessing dari pemerintahan yang sudah ada, eh, kalau misalkan dia punya angka lebih dari 60%, ya jauh di atas 60%, maka masyarakat puas, ya mayoritas masyarakat puas. Dan kalau mayoritas masyarakat puas, eh, apa namanya, maka akan ada kecenderungan bahwa mereka akan mencari calon yang kira-kira bisa meneruskan kepemimpinan yang sudah ada. Kenapa? Karena mereka puas sekali dengan yang ada. Kalau bisa bahkan dia menjabat lagi gitu. Nah, sebaliknya kalau yang puasnya tidak banyak atau tingkat kepuasan tadi turun sampai di bawah 50%, bahkan 40%, maka mereka akan mencari calon presiden yang menjadi antitesis daripada yang sekarang sudah ada. Kenapa? Karena yang sekarang sudah ada dianggap tidak kompeten. Jadi mereka cari satu yang menurut mereka pokoknya berlawanan deh. Kenapa? Karena cara dia itu sudah nggak jalan gitu. Nah, jadi angka itu akan menentukan menjelang 2023, di mana ketika capres-cawapres sudah ditentukan, sehingga presiden yang Pak Jokowi memberikan dukungan gitu misalnya ya, itu angkanya tergantung. Kalau angka pada saat itu jauh di atas 60%, maka endorsement beliau itu akan kuat. Tapi kalau misalkan angkanya di bawah 60%, bisa saja endorsement-nya biasa aja. Ya, orang mungkin nggak terlalu tanggapin.
Kalau di bawah 50%, nah itu gawat. Jadi yang dicari itu adalah yang antitesisnya. Nah, tingkat kepuasan ini bisa berubah-ubah Bapak Ibu. Kadang naik, kadang turun ya. Tadi saya ceritakan ya, bisa karena ada apa namanya? Ada undang-undang baru yang mungkin dianggap kontroversial gitu ya. Ada mungkin tindakan yang kurang baik lah dari para pejabat, misalnya banyak ketangkap korupsi atau apa. Nah, itu bisa saja menyebabkan uh, tingkat kepuasan itu bisa bergerak sangat volatile. Termasuk juga kampanye. Kalau misalnya calon yang dianggap tidak di-endorse misalnya ya, yang mungkin dukungannya tidak ke dia, bisa saja dalam kampanyenya menyebutkan kelemahan-kelemahan pemerintah atau kekurangan-kekurangan yang sudah ada. Nah, pada saat kampanye dilakukan secara masif, nah tentu saja akan mempengaruhi juga persepsi orang, sehingga pada saat disurvei bisa aja tingkat kepuasannya itu menurun. Gitu. Jadi uh, memang cukup sulit ya, karena betul memang angka kepuasan itu ada nilai tambah dalam hal endorsement. Tapi angka kepuasan sendiri adalah angka yang terlalu angka yang bisa berubah dari waktu ke waktu. Jadi tidak bisa kita menggunakan angka Oktober, November, atau bahkan Desember 2022 untuk mengukur seberapa kuat endorsementnya. Idealnya yaitu pada saat tanggal pemilu itu 1 bulan 2 bulan sebelumnya, angka apa namanya angka kepuasannya seperti apa dan bagaimana statement Pak Jokowi pada saat itu. Nah, apakah akan berpengaruh ke saham, ke obligasi? Secara fundamental tidak, ya. Kecuali ada calon baru yang mau mengganti undang-undang gitu ya, mau mengganti arah pembangunan. Tapi kalau misalnya secara umum mau melanjutkan, seharusnya secara fundamental tidak ada pengaruh. Paling ke sentimen saja. Ketika calon yang kita jagokan tidak menang, kemudian omongan-omongan di sosmed juga mempengaruhi mental kita, bisa saja membuat kita lebih takut atau malah terlalu optimis dalam berinvestasi. Jadi menurut saya sih pengaruhnya lebih ke sentimen. Kalau ke fundamental rasanya tidak. Demikian sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat selalu. Terima kasih.